Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue hari Kamis malam ini ya. Sebelum istirahat gue mau bikin ini, mungkin tayang insya Allah hari Jumat pagi ya. Gue mau bikin ngobrol ringan aja soal masalah ada satu berita yang menurut gue cukup menarik ya untuk obrolin ringan amatiran ala gue. Yaitu ada dari Manchester Evening News. Sebenarnya diambil juga kalau nggak salah dari Telegraph ya, gue lupa ingat. Yang jelas Jamie Carragher ya, legenda dari Liverpool yang juga seorang pundit ini memberikan pendapat soal masalah Thomas Tuchel. Jadi kan memang sekarang ini Chelsea by the way baru saja menang ya, barusan. Tapi ya seperti kita ketahuin kan ada masalah di kepemilikan Chelsea, Roman Abramovich, terkait yaitu tadi ya kondisi antara Rusia dan Ukraina dan juga Uni Eropa, lalu juga UK ya kan, Inggris, yang menurut gua kondisinya juga complicated. Intinya Chelsea ini jadi kan tadi mau dijual sama Abramovich ya kan, terus ternyata kondisinya jadi simpang siur lagi nih. Nah, terkait demikian maka ada beberapa hal yang bisa terjadi di Chelsea. Selain pemain, ternyata manajer pun juga bisa kena imbasnya karena dengan ketidakpastian kondisi klub ini kan tentu saja unsur-unsur dalam klub ini, kalau ya itu tadi ya, bukan tidak mungkin akan memiliki pikiran mungkin untuk meninggalkan klub dan lain-lain. Nah, ini kalau diambil dari Manchester Evening News atau dari Telegraph kalau tidak salah ya, Jamie Carragher ini mengatakan yaitu tadi ini it's a no-brainer, atau ya tidak perlu berpikir panjang untuk Manchester United kalau mau untuk supaya mengambil Thomas Tuchel. Kenapa? Nah, ini dia diberikan alasannya di sini ya. Kalau gue rangkum atau gue artikan ya, ini terkait dengan keadaan di Chelsea ya, dan juga keputusan untuk Manchester United untuk menunggu sampai dengan akhir musim ini, dan itu tadi dengan pilihan yang mereka sampai sekarang ini masih belum bisa melihat ya kan, siapa kira-kira yang akan menjadi Manchester United, karena kan pilihan juga masih banyak dan masih belum jelas ini siapa ya kan. Salah satu manajer terbaik di dunia yang saat ini menjadi FIFA Coach of the Year harusnya bisa jadi target paling atas. Tidak ada manajer yang ingin bekerja dengan keadaan yang tidak pasti. Kalau saja dia, artinya Thomas Tuchel, memiliki kesempatan untuk meninggalkan menuju klub seperti kayak Manchester United, dia pasti akan mengambilnya. Karena itu tadi ya, terkait dengan kondisi di Chelsea saat ini. Manchester United bisa memberikan keamanan ya, dan juga harus bisa menjadi backup dari para manajer-manajer, yaitu tadi yang daripada manajer-manajer. Ya, ini sepertinya akan jadi langkah seperti kayak predator, karena kan ini akan mengambil keuntungan dari keadaan yang tidak mengenakan di Chelsea. Artinya ini kan tidak selalu dilihat sebagai sesuatu yang bagus kok. Sekarang keadaan tim lain sedang tidak bagus, artinya dari keadaan yang masih simpang siur, tapi kok kayak mengambil keuntungan dari hal itu. Ini yang dimaksud dengan predator move. Tapi dari sisi United dan juga perspektifnya Thomas Tuchel, ya ini sebenarnya sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lebih lanjut. Maksudnya tidak perlu dipikirkan lebih lanjut begini ya, harusnya ini ya satu butuh manajer, yang satu merupakan manajer yang terbaik di dunia. Jadi ya kenapa nggak diambil aja ya kan. Semua chief eksekutif di dunia ini mencari untuk pelatih baru ya kan, dan sekarang sedang mencari pelatih yang baru. Sekarang semuanya sedang memonitor keadaan dari Thomas Tuchel. Nah, dan langsung aja nih gue lompat ya, dan menurut Jamie Carragher,
sebagai seorang pelatih ini dia adalah yang diinginkan ya oleh Manchester United. Artinya itu tadi pelatih yang punya kualitas, sudah menunjukkan kemampuannya, sudah punya pengalaman di Liga Inggris. Dan nah ini dia yang menarik nih terakhirnya ya, paragraf terakhir. Dan jangan dilupakan tentang mentornya, yaitu adalah Ralf Rangnick yang masih dalam kondisi temporary. Kalau seandainya Manchester United ini ingin mengkeep ya atau tetap meneruskan Ralf Rangnick sebagai konsultan, ya ini pastinya besar kemungkinan ya untuk kalau seandainya ini terjadi, Ralf Rangnick untuk itu tadi bekerja sama dengan baik dengan Thomas Tuchel, kurang lebih demikian. Kalau gue artikan ini kurang lebih atau gue rangkum, karena ya mereka sudah pernah bekerja ya kan, disebutkan oleh Jamie Carragher kalau ini mentornya. Jadi ya untuk mereka bekerja sama tentunya bukan sesuatu yang sulit begitu. Nah kalau gue lihat Thomas Tuchel sendiri dari rekam jejaknya dia sebagai manajer sebelum di Chelsea, di Paris Saint-Germain, di Borussia Dortmund, ini kalau gue ambil dari SofaScore, lihat poin per matchnya rata-rata 2, sekian mulai dari Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea. Ini menunjukkan memang dia pelatih yang berkualitas dan memiliki pengalaman internasional, bukan hanya di Jerman, di Prancis, dan juga sekarang di Chelsea. Dan tentu saja fenomena yang ada di Chelsea kan, dia mampu membawa Chelsea ini menjadi juara Liga Champions, ya, juara Eropa, which is sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dia juga bisa mentransform Chelsea dari tangannya Frank Lampard sekarang. Walaupun kalau kita lihat saat ini ya ada gap ya, tapi paling tidak Chelsea ini masih berada di 3 besar Liga Inggris, which is menurut gue sesuatu yang bagus juga. Mungkin ada sedikit hal yang kalau menurut gue ringan amatiran agak sedikit minus adalah bagaimana pembelian dari Chelsea yang tidak semuanya ini bisa bisa memberikan kontribusi seperti yang diinginkan. Contoh pastinya yang paling besar adalah kan Romelu Lukaku. Belum lagi ada pemain-pemain seperti kayak Kai Havertz, di mana Kai Havertz didatangkan dengan cukup mahal, tapi juga sekarang memang perlahan-lahan mampu memberikan kontribusi yang lebih dari yang sebelumnya. Lalu kalau kita ngomong soal masalah Timo Werner, ya kan, kita ngomong lagi soal masalah mungkin Hakim Ziyech ya. Dan juga mungkin yang terbaru nih ada siapa tuh, gelandang dari Atletico Madrid. Nah itu kan bisa gue sampai lupa, coba gue lihat namanya ya, gue mendadak karena mungkin sudah malam juga kali ya, gue jadi agak sedikit lupa. Kalau tidak salah namanya adalah Saul Niguez, ya betul, Saul Niguez. Nah ini kan juga sesuatu yang jadi tanda tanya, karena Saul Niguez juga belum konsisten penampilannya di Chelsea. Tapi secara overall terlihat dia ini punya visi, dia punya kualitas, dia punya bagaimana dia ini mampu meramu individu-individu yang berbeda. Dia juga sudah punya pengalaman di Chelsea dan juga di PSG, artinya mengelola individu-individu mahal. Dan menurut gue ini sesuatu poin plus banget, karena ya ketika nanti seandainya di Manchester United kan kurang lebih lingkungannya juga seperti itu. Mungkin yang berbeda adalah owner ya, dimana kalau Chelsea, Roman Abramovich ini kan seseorang pemilik yang memang punya passion untuk Chelsea supaya bisa berprestasi. Begitupun juga pemiliknya dari PSG kan juga demikian, ingin supaya klubnya ini berprestasi. Cuman kalau Manchester United ini kan agak beda. Ownernya mungkin lebih ke sisi bisnis daripada sisi prestasi. Tapi jangan lupa sekarang Manchester United sudah ada John Murtough, dan nanti setelahnya kalau memang sesuai dengan rencana, Ralf Rangnick akan jadi konsultan kan. Jadi segala kebijakan mungkin yang terkait dengan sepak bola, kaitannya dengan prestasi, mungkin bisa lebih diperkuat supaya si owner ini juga membuat keputusan tidak lebih besar ke arah bisnisnya, tapi juga pelan-pelan mulai ke arah prestasi. Tapi yang jelas semuanya akan
melalui proses pasti yang tidak mungkin tidak. Nah, balik lagi nih soal masalah Thomas Tuchel. Sekarang ini kan yang paling kenceng tetap ada Erik ten Hag, ada Mauricio Pochettino, kemarin PSG tersingkir ya kan, yang menjadikan rumor Pochettino lebih kencang. Kenapa? Karena kemungkinan dia untuk dipecat atau diakhiri oleh PSG jadi besar lagi kan ini, gak karena kemarin kalah. Sementara favorit di media, di sisi fans kalau gue lihat, ringan amatir adalah gue tentunya masih ke Erik ten Hag. Cuman belum ada kabar sama sekali mengenai keduanya. Dan rumor mengenai Thomas Tuchel atau kabar ini yang tadi gue ambil dari artikelnya seorang Jimmy Carragher ini kan juga menarik. Bagaimana gue melihat sendiri ya, menurut gue ini sesuatu yang bagus, sesuatu bahkan kalau gue melihat mungkin bisa jadi kuda hitam ya, karena ya Thomas Tuchel sudah punya relationship dulu dengan Ralf Rangnick. Artinya kalau mereka bekerja sama lagi ini ya pastinya, walaupun sekali lagi gue ulangin, ketika nanti Ralf Rangnick ini naik menjadi konsultan, dia akan lebih bekerja dari skup yang lebih luas lagi, bukan jadi mentor atau ya itu tadi urusan taktik strategi yang pastinya akan diserahkan kepada sang manajer. Dan kalau seandainya kita asumsikan ini adalah Thomas Tuchel, tentunya Thomas Tuchel juga butuh backup ya kan, butuh sokongan, butuh support. Nah ini yang bisa diberikan oleh Ralf Rangnick dan juga John Murtough. Tapi ya itu tadi, karena mereka sudah pernah bekerja sebelumnya, jadi mungkin akan lebih licin atau lebih mulus. Gue juga melihat bagaimana Thomas Tuchel ini bekerja di Chelsea. Perubahan yang dilakukan itu cepat deh. Dia terlihat seseorang yang cepat bisa beradaptasi, cepat juga mengambil keputusan, dan so far keputusannya cenderung lebih banyak yang bagus ya, lebih banyak yang tepat. Dan ini menurut gue sesuatu yang sebenarnya diperlukan oleh Manchester United. Kenapa? Karena Manchester United sepertinya kalau dilihat dari fans ya kan, dari pasar dan lain-lain, ini juga dari market ya kan, ini banyak tuntutan supaya Manchester United ini bisa melakukan perubahan secara cepat, proses yang dilakukan secara pendek. Dan ini butuh orang dengan keterampilan khusus. Dan kalau gue melihat dengan apa yang dilakukan di Chelsea, Thomas Tuchel tampaknya punya kemampuan untuk itu. Dan gue setuju sih dengan pendapatnya Jamie Carragher. Kalau seandainya memungkinkan untuk diambil, kenapa tidak? Cuman gue pikir pasti ada resistensi di sana, terutama dari sisi klub ya kan. Karena ya Chelsea kalau seandainya kehilangan Thomas Tuchel, sementara Thomas Tuchel ini sudah jelas terlihat juga bagaimana kinerjanya dia di Chelsea. Nah nanti mencari penggantinya nih kan juga pastinya akan jadi masalah juga buat Chelsea. Jadi gue berpikir Chelsea pasti akan, walaupun keadaan sekarang sedang tidak stabil, tapi mereka pasti juga akan berusaha sekali untuk mempertahankan Thomas Tuchel. Kalau melihat dari pelatih-pelatih Chelsea sebelumnya ya, Frank Lampard, Antonio Conte, Mauricio Sarri, kesemuanya ini kan kalau gue lihat ringan amatiran, walaupun dengan prestasi yang mereka bawakan masing-masing ya, tapi kan kalau gue melihat Tuchel ini memberikan sebuah karakter yang berbeda di Chelsea. Jadi mereka ini ya itu tadi lebih punya karakter yang lebih garang lagi di tangan Tuchel. Dan ini yang menurut gue sesuatu yang mahal, yang berharga juga bagi Chelsea. Dan ini sebenarnya kalau ringan amatiran gue melihat dari sisi fans Manchester United, gue juga pingin punya pelatih ini seperti ini, yang mampu memberikan karakter yang garang ya, karakter yang menakutkan di tim, supaya unsur tim luar atau lawan ketika melihat Manchester United ini juga dengan ya tidak bisa dipandang sebelah mata. Auranya ya kan, karismanya dari seorang Thomas Tuchel ini menurut gue juga unik, dan mungkin bisa jadi ini yang dibutuhkan juga oleh Manchester United. Jadi menurut gue, kalau nih kita berandai-andai, kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Jamie Carragher ini betul ya kan, ya kenapa tidak sekali lagi Manchester United untuk berusaha untuk mendatangkan Thomas Tuchel. Tapi walaupun itu tadi tampaknya akan berat. Bagaimana teman-teman? Sebelum gue akhirin, ini sudah cukup malam di sini, pendapat tentang masalah kabar ya, atau dari artikelnya Jamie Carragher ini, kalau seandainya memungkinkan, sekali lagi kalau seandainya memungkinkan, setuju atau tidak untuk ngambil Thomas Tuchel? Drop di kolom komen, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, jangan lupa Jumatan. Sehat-sehat selalu, prokes selalu ya. Yuk.